Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak di siklus keuangan yang gitu-gitu aja setiap bulan? Gaji datang, tahu-tahu udah habis aja. Terus kita yang pusing. Tapi gimana kalau ternyata ada cara buat keluar dari lingkaran ini? Nah, kali ini kita akan bedah dua jalan yang bisa mengubah total cara pandang kita soal keuangan keluarga. Coba deh, pernah nggak di akhir bulan kamu lihat saldo rekening terus mikir, duit gue kemana aja ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ini perasaan yang umum banget, dan hari ini kita bakal cari tahu kenapa dan gimana solusinya. Coba bayangin deh, perjalanan keuangan kita tuh kayak naik gunung. Ada dua tahap penting. Pertama, kita harus pastiin dulu perlengkapan kita cukup buat aman di base camp. Nah, ini namanya fase bertahan. Kalau itu udah beres, baru deh kita bisa mulai mikirin pendakian ke puncak kesejahteraan. Itulah fase berkembang. Terus, bedanya apa sih? Gini, fase bertahan itu fokusnya adalah gimana caranya supaya kapal kita nggak tenggelam. Kita sibuk nambal semua kebocoran, pokoknya jaga kapal tetap ngapung. Nah, sementara itu, fase berkembang, disinilah kita mulai pasang layar dan berlayar menuju pulau impian kita. Yuk kita lihat lebih dalam satu persatu. Oke, kita mulai dari fase bertahan ya. Penting buat diingat, ini tuh bukan tanda kegagalan sama sekali. Justru, ini adalah fondasi yang super kokoh. Kayak bangun rumah aja, kita harus pastiin fondasinya kuat sebelum nambahin lantai-lantai berikutnya. Dan dalam keuangan, ketenangan batin itulah fondasinya. Tujuannya sebenarnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa mikirin tagihan besok. Fokus utamanya adalah menciptakan rasa aman dan damai di kehidupan kita sehari-hari. Di fase ini, kita itu punya kekuatan super loh, yaitu kemampuan untuk bilang "nggak" sama keinginan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Kita jadi ahli dalam membedakan mana yang benar-benar butuh dan mana yang cuma pengen. Wah, kalimat ini benar-benar kena banget ya. Ketenangan itu adalah bentuk kekayaan yang paling murni. Buat apa punya segalanya kalau kita nggak bisa menikmatinya dengan tenang? Betul nggak? Nah, setelah fondasi ketenangan tadi udah kokoh, sekarang saatnya kita terbang lebih tinggi. Yuk kita masuk ke fase berkembang, di mana tujuan kita bukan lagi sekedar bertahan, tapi benar-benar meraih impian. Di sini, permainannya udah beda lagi. Tujuannya bukan lagi cuma cukup, tapi berlimpah. Pertanyaannya jadi, gimana caranya biar uang yang kerja buat kita, bukan sebaliknya? Atau, gimana cara kita membangun sesuatu untuk generasi berikutnya? Keseharian kita jadi jauh lebih proaktif. Mungkin kita mulai ikut kursus online, cari side hustle, atau bahkan merintis bisnis kecil-kecilan. Pokoknya, kita jadi seorang pemburu peluang. Di sini, uang bukan lagi cuma alat tukar biasa. Uang itu jadi kayak pasukan kecil yang kita kirim ke medan perang buat menghasilkan lebih banyak lagi untuk kita. Setiap rupiah yang kita investasikan, itu ibarat prajurit yang berjuang untuk masa depan kita. Oke, teorinya kita udah dapat nih. Sekarang, gimana prakteknya? Gimana caranya kita bisa lompat dari fase bertahan ke fase berkembang? Langkah konkret apa yang harus kita ambil? Nah, ini nih kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak yang mikir, andai aja gaji gue lebih besar. Padahal masalah utamanya seringkali bukan seberapa banyak air yang masuk ke perahu, tapi ada lubang di perahunya. Tanpa menambah lubang itu, kenaikan gajinya cuma kayak nimba air dari perahu bocor pakai ember yang lebih besar. Capeknya dapet, tapi perahunya tetap aja mau tenggelam. Jadi, misinya ada dua. Misi pertama, jadi detektif keuangan. Cari semua kebocoran di anggaran kita, lalu tutup rapat-rapat. Misi kedua, jadi pemburu harta karun. Cari cara gimana caranya menciptakan surplus, biarpun itu cuma beberapa ribu rupiah. Karena surplus kecil inilah yang jadi bahan bakar, jadi modal awal kita buat membangun kerajaan finansial kita. Oke, sekarang coba kita ambil waktu sejenak buat introspeksi. Coba lihat tabel ini, dan jujur sama diri sendiri. Saat ini, kita lebih banyak ada di kolom mana ya? Nggak ada jawaban yang salah loh, yang paling penting itu kesadarannya. Karena dari situlah perubahan bisa dimulai. Perjalanan ribuan kilometer itu kan selalu dimulai dari satu langkah kecil kan? Jadi pertanyaannya, apa satu langkah super kecil yang bisa kita ambil hari ini juga? Mungkin cuma batalin langganan yang udah nggak kepake. Atau mungkin mulai catat setiap pengeluaran. Apapun itu, lakukan sekarang. Masa depan keuangan kita dimulai hari ini.